Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini, kita melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini ditutup naik ya, 1,6 ya. Di level harga 5220 dengan level high di 5278 ya. Nah, jadi hari ini sudah menguji ya, dari titik low yang dari titik low penurunan sebelumnya, yang sekarang sudah menjadi resisten. Jadi hari ini sudah diuji, namun belum bisa ya. Nah, karena di sesi kedua terkena profit taking ya. Namun secara candle cukup oke ya, karena penurunan 2 hari ya sebelumnya ini meninggalkan banyak gap ya, yang dimana biasanya gap-gap ini biasanya ditutup ya nantinya ya. Nah, untuk gap pertama ada di 5498 ya. Nah, gap kedua ada di 5613, di mana gap-gap ini akan menjadi resisten dari yang target resisten yang akan dicapai untuk rebound IHSG ke depannya ya. Oke, kita akan melihat bagaimana dengan indikator MACD-nya, kita akan melihat bagaimana tekanan jual yang dari titik resisten 5715 ini ya, turun ke close 5498, nah kemudian turun kembali sampai ke 5136, itu tekanannya besar ya. Dan kita lihat dari indikator MACD ini langsung 2 hari langsung besar ini ya. Bila sebelumnya dia tekanannya kecil dulu, nah ketika dia break langsung dia membesar ya. Nah ini langsung besar langsung ya. Nah ini terlihat pullback ini didukung dengan adanya kondisi global ya, di mana sampai dengan malam ini ya, harga minyak sendiri sudah rebound ya dari pagi sampai malam ini ya. Ya dari pagi udah plusnya sudah 5 sampai 6 ya. Ini malam ini sudah plusnya, harga minyak mencapai 10 dengan mendekati level 34 sampai 35 dolar, di mana harga pokok produksi untuk minyak sendiri ada di kisaran 35 dolar ya. Nah, sudah kembali ke HPP dari minyak ya. Nah, di mana itu bagus ya. Dan juga bila kita lihat Dow Future dari pagi sampai dengan malam ini juga masih terus menguat ya. Nah, sempat tertinggi satu siang ya, sempat mendekati 5% ya. Namun sampai dengan malam ini pukul 7 terlihat Dow Future masih plusnya lumayan ya, 3,5% ya. Ini masih 3,5% ya Dow Future. Nah, kita harapkan kondisi tetap kondusif ya, sehingga market Dow Jones pun juga bisa rebound, dan besok penguatan dari IHSG masih dapat berlanjut ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan sahamnya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya, di mana nanti rekan-rekan trader akan dapat tergabung ke dalam satu grup Telegram khusus ya, di mana nanti di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi baik sebelum market buka ataupun setelah market berjalan ya. Nah, dan juga nanti rekan-rekan dapat berdiskusi ya, dan juga mengkonsultasikan saham yang diincar juga bisa, dan juga saham-saham yang sudah dimiliki sendiri ya sebelumnya ya. Nah, ini berikut adalah beberapa
rekomendasi yang pernah diberikan ya di bulan Maret ini ya. Seperti ini kita di membership yang direkomendasikan Weton, Tima, dan Elsa ya pada tanggal 2. Di mana ketika minggu lalu IHSG rebound, Weton mampu rebound ya, naik ya. Nah, sampai 372 ya. Jadi dengan potensial profitnya hampir 15% ya. Dan juga ada Elsa ya. Nah, ini Elsa juga ya. Kita entry di yang 210 ini dan sempat naik sampai tertinggi ya di 244 ya. Nah, ini sekitar hampir 16% ya. Dan juga ada Timah ya. Nah, Timah juga pernah direkomendasikan ya. Dan 3 hari IHSG rebound, Timah juga ikut rebound ya. Yang potensial profit hingga 13% ya. Nah, berikutnya juga pernah direkomendasikan ini Medco. Nah, ini setelahnya ya, ini Medco naik ya. Dengan potensial profit 7%-an ya. Juga pernah direkom juga untuk BRIS ya. Nah, ini tanggal 5-nya. Dan siangnya langsung naik tinggi ya. Nah, dengan potensial profit hingga 30% ya, BRIS. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, silakan hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213 ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Ya, saham pertama kita akan lihat yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, seperti pembahasan di video sebelumnya ya, di mana BBRI ini sedang menguji support 3810 ya. Nah, dan juga ada area support berikutnya yaitu di 3660. Di mana kemarin waktu closing ya, di mana BBRI posisi terakhir di bendel 50 ada di 38 ya, 3810 dan tiba-tiba waktu post trading dibanting yang ke 3750 ya. Nah, hari ini open langsung 3780. Ini target pertamanya sudah jelas ya, yaitu gap-nya yang pertama ya. Nah, ini BBRI gap pertama tertutup ya udah ya dengan high hari ini mencapai 4030. Semoga ini sebagai penanda ya bahwa nanti ke depan ya IHSG juga akan naik juga ya. Nah, naik ke menutup dari gap pertamanya ya di 5498. Nah, semoga ya. Dan kita sebagai retailer ikut senang juga ya. Nah, ini. Nah, target berikutnya dari BBRI ya jelas gap kedua di atasnya ya, yaitu di angka 4130. Ini untuk rekan-rekan yang sudah berhasil menyerok ya. Target berikutnya di 4130 ya. Nah, kita lihat dari indikator MACD-nya. Nah, hari ini sudah mulai hijau lagi ya, di mana sudah mulai ada akumulasi beli lagi ya, di mana asing pun sudah mulai masuk kembali ya di Bank BRI walaupun masih kecil ya. Nah, tapi paling tidak ya, hari ini BRI mampu mempertahankan supportnya di 3810 dan mampu rebound ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung ke dalam membership akan mendapatkan alert untuk pembelian dari Bank BRI ya. Ini. Nah, saham berikutnya ada Bank BNI ya. Nah, Bank BNI ini sama seperti dengan Bank BRI ya, dia downtrend ya. Namun Bank BNI ini sendiri tekanan jualnya berbeda dengan dua bank lainnya atau dua bank BUMN lainnya seperti BRI dan Mandiri ya. Di mana tekanan jual yang ada di Bank BNI ini lebih besar, lebih kuat ya daripada Bank BRI ataupun Mandiri. Kita lihat ya, ini posisi Bank BNI sudah
keluar bolinya 2 hari berturut-turut, dan hari ini pun juga tidak berdaya ya, dengan ditutup di 5675 dengan candle, lagi-lagi candlenya turun lagi ya. Nah, berbeda dengan bila kita lihat dari Bank BRI ya. Nah, Bank BRI ini, nah bisa kita lihat Bank BRI. Nah, Bank BRI ini hari ini candle sudah masuk ya dengan 60.000 ya. Nah, Bank BNI belum ya. Nah, Bank BNI ini masih ada support di bawahnya, yaitu di 5.400. Nah, sedangkan di atasnya resistennya ada di 6550 ya. Nah, bila kita lihat ada gap yang cukup besar ya. Namun melihat pergerakannya yang tekanan jualnya masih begitu besar, ini terlihat bahwa harus Bank BRI dan Mandiri harus bisa naik dengan lebih kuat ya, sehingga Bank BNI akan sedikit tertarik ya. Nah, seperti halnya juga rebound yang sebelumnya ya. Rebound dari BNI ini cukup sangat lemah ya. Nah, dibandingkan dengan rebound dari Bank BRI ya, cukup lumayan bagus ya, reboundnya tinggi ya. Oke, nah saham berikutnya kita akan lihat saham Bank BRI Syariah atau BRIS ya. Nah, ini terlihat Bank BRI Syariah. Nah, ini sebelum dia turun ya, kita lihat chartnya ya. Ini sebelum dia turun ya, masih di level 300-an. Pergerakannya terlihat males-malesan ya, dengan candle yang kecil-kecil ya. Nah, setelah turun drop ke level 200 ya. Nah, dapat kita lihat ini penurunannya pergerakannya menjadi lebih lebar ya, lebih volatile ya. Nah, dengan candlenya besar-besar ya. Nah, hari ini pun BRIS ini naik cukup bagus ya ini. Candlenya naik gede ya. Nah, kita lihat ini dari indikator MACD-nya terlihat akumulasi beli yang terjadi masih besar ya. Nah, terlihat dari penunjukan candlenya, proses akumulasi beli yang terjadi di BRIS ini sungguh sangat kuat ya, karena harganya sudah menjadi lebih murah ya dari sebelumnya ketika 300. Terlihat masih candlenya kecil-kecil. Nah, ketika 200 ini terlihat besar, jadi apalagi besok bisa break dari area resistennya di 248 sampai dengan 264 ya, dan bisa berada di atas EMA 20-nya, bisa menjadi awal pembalikan tren dari BRIS. Nah, saham berikutnya kita akan coba lihat yaitu Elnusa atau Elsa ya. Nah, Elsa ini terlihat downtrend cukup parah ya, mengikuti ini turunnya, apalagi ditambah dengan berita yang cukup mengejutkan atas turunnya harga minyak yang sempat sampai minus 30% di $28 ya. Nah, namun Elsa ini chartnya masih cukup menarik ya, karena ternyata titik low yang terjadi masih di 200, di mana sama masian ya. Nah, masih sama ya. Nah, masih sama, jadi potensial pembentukan pola yang terjadi di Elsa ini adalah pola reversal ya, di mana bukannya malah anjlok lagi. Nah, karena emang pergerakan saham-saham di IHSG ini, pergerakannya memang turunnya mendahului daripada market-market global ya. Jadi ketika market global mencapai fear yang begitu banyak dan banyak berita-berita yang buruk ini, nah terlihat malah Elsa ini malah membentuk pola reversal ya, double bottom ya, dengan support area di 200-nya. Nah, apabila 200-nya ini tidak tembus, mana ada peluang dari Elsa untuk rebound kembali ya, menuju ke resistennya dari pola double bottom-nya di 242. Oke, saham berikutnya saham Garuda Indonesia. Nah, ini Garuda ini adalah salah satu saham yang cukup downtrend. Downtrend terjadi di saham Garuda ini sangat kuat ya. Nah, ini dalam bulan Februari ini sempat menyentuh level harga low di 240.
namun di akhir-akhir Februari terlihat mulai ada yang mengaku ada proses akumulasi beli ya. Bisa lihat ya, candlenya volumenya besar ya, volumenya besar-besar. Dan ketika turun indeks IHSG drop minus 6,6%, terlihat Garuda masih tidak breakdown dari supportnya di 240 ya. Dan hari ini tetap rebound ya, jadi pergerakannya cukup bagus pergerakannya karena terbentuk higher low. Nah, ini ada potensi apabila nanti Garuda bisa menguat menembus resisten di 296, ada peluang dari Garuda untuk membalikan arah tren menjadi bullish ya. Dan juga kita lihat ada resisten juga di MA20-nya dan juga dari downtrend channelnya di penentuan arah ini. Nah, ini sudah ada indikasinya berarti ya. Nah, ini udah mulai terjadi akumulasi beli ya. Dan juga kita lihat di indikator MACD-nya mulai ya, akumulasi beli mulai muncul ya, dan kita harapkan bisa berlanjut sehingga tren Garuda yang downtrend ini bisa berubah menjadi uptrend ya. Oke, saham berikutnya yang kita lihat adalah Medco ya. Nah, kita lihat Medco ini chartnya agak sedikit berbeda dengan Elsa ya, di mana Elsa pembentukannya lebih ke double bottom ya, namun Medco ini masih downtrend ya. Nah, ketika rebound awal Maret ini ya, terlihat gagal menembus dari resisten downtrend channelnya, malah kembali anjlok ketika minyak drop ya. Ini hari Seninnya langsung anjlok ya di 540 ini sebenarnya. Nah, ini ada support ya. Nah, support yang dijebol itu adalah di 620 ya. Ini langsung turun ke menembus support berikutnya ya di 550, dan hari ini pun ketika harga minyak rebound hampir 5-6%, terlihat tekanan jual yang terjadi di Medco ini masih cukup kuat ya. Jadi penutupan ditekan jual lagi ya. Nah, bila kita lihat, nah ini indikator MACD-nya masih membesar ya. Lebih besar dari penurunan sebelumnya, jadi pastikan supportnya kebanyakan jebol ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Timah ya. Nah, Timah trend midtermnya masih downtrend ya. Nah, ini ada pola cukup menarik di Timah juga ya. Ada pola reversal double bottom juga ya untuk Timah ya. Timah juga double bottom. Juga kita lihat ini supportnya 540. Kita lihat ini dan kita ada tempat yang beli lumayan bagus ya, juga yaitu Buli Harani ya. Bisa dilihat saja ini candle disebut candle sidebar ya. Jadi candlenya ini bisa dibalap jadi candle potensi untuk rebound ya. Ini ada gap juga ya. Gap juga ini target ada di 655 ya. Saham berikutnya yaitu United Tractor atau UNTR. Nah, UNTR ini terlihat pergerakannya masih turun terus ya. Hampir ini kita lihat sideways ya, bisa dibilang sideways, namun masih membentuk lower low ya. Nah, ini dengan tekanan jual yang besar ya. Nah, ini support dari UNTR ada di 16.525. Nah, support terakhirnya ini ada support di atasnya ada 17.225. Nah, hari ini UNTR mampu mempertahankan supportnya ya di 16.525 ya. Dan ini ada potensinya dari UNTR untuk melanjutkan kenaikan dan menutup gap ya. Dan menutup gapnya ya. Dan masuk kembali ke dalam support di atasnya ya di 17.225 ya. Nah, apabila berhasil menembus ya, jadi target berikutnya yaitu resistennya ada di 18.850 ya untuk UNTR. Nah, dari indikator MACD terlihat malah kebalikan ya. Bila kita lihat candle turun dari United Tractor ini lumayan serem ya, karena candlenya besar-besar ya. Namun bila kita lihat dari indikator MACD tidak terlihat ya
bahwa tekanan jual di UNT ini besar ya. Nah, kita cukup lemah ya. Nah, kita harapkan ke depan ini ya, besok UNT mampu menguat kembali dan dapat ditutup di atas 17.000. Sehingga reboundnya dapat berlanjut sampai dengan resistennya di 18.850. Oke, nah, saham berikutnya kita akan bahas ya, ini saham yang terakhir ya. Itu saham Wijaya Karya Beton atau Weton ya. Nah, ini Weton, kita lihat membentuk pola reversal juga ya. Ini double bottom juga ya. Nah, ini double bottom mantul di area support 310 ya. Nah, dengan target bila besok berhasil ditutup di atas 334, nah ini ada potensi dari Weton untuk lanjut naik menuju ke resistennya di 372 ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya, tekanan yang terakhir terjadi ini ya, dalam 3 hari terakhir ini ternyata masih tergolong tekanan jualnya masih lemah ya. Nah, lebih kecil dari tekanan jual sebelumnya. Jadi ada potensi besar dari Weton bisa rebound ya, menuju ke resisten dari pola double bottom di 372. Oke, untuk pembahasan saham pada video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.